Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang mood disorder dan suicide atau gangguan suasana hati dan bunuh diri. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri atas nama Harun Syamsul dengan nomor induk 200701552018. Kemudian anggota kedua yang bernama Rizky Ramadan dengan nomor induk 200701552020. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjelaskan tentang mood disorder and suicide atau gangguan suasana hati dan bunuh diri. Yang pertama, mood disorder atau gangguan suasana hati. Mood disorder atau gangguan suasana hati adalah salah satu dari kelompok gangguan yang melibatkan gangguan emosional yang parah dan bertahan lama, mulai dari kegembiraan hingga depresi berat. Depresi adalah gangguan kondisi emosional individu yang ditandai dengan perasaan sedih, murung, putus asa, tidak percaya diri, merasa bersalah, kehilangan minat, menyendiri, dan merasa tidak memiliki harapan lagi secara berlebihan. Nah, seseorang yang mengalami depresi akan cenderung menginterpretasikan pemikiran negatif terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Selanjutnya, mania adalah gangguan yang dikategorikan dalam beberapa level umum, seperti gangguan depresi, gangguan afektif, atau bahkan depresi neurosis. Selanjutnya yaitu materi tentang episode depresi mayor, episode manik, dan episode hipomanik. Yang pertama, episode depresi mayor. Episode depresi mayor adalah keadaan suasana hati yang tertekan dan berlangsung setidaknya 2 minggu dan termasuk gejala kognitif seperti perasaan tidak berharga dan ragu-ragu, dan fungsi fisik yang terganggu seperti pola tidur yang berubah, perubahan nafsu makan, dan perubahan berat badan yang signifikan, atau bahkan kehilangan banyak energi, sampai-sampai aktivitas atau gerakan kecil apapun membutuhkan usaha yang luar biasa. Adapun ciri-ciri episode depresi mayor, yaitu yang pertama, mood depresi seperti mudah tersinggung pada anak-anak remaja, minat atau kesenangan yang sangat berkurang dalam sebagian besar aktivitas sehari-hari, kemudian perubahan berat badan yang signifikan, perubahan nafsu makan, baik itu meningkat ataupun menurun. Selanjutnya itu insomnia dan hipersomnia, agitasi dan retardasi psikomotor yang nyata. Selanjutnya kelelahan dan kehilangan energi, perasaan bersalah atau tidak berharga, berkurangnya kemampuan untuk berpikir, berkonsentrasi, atau membuat keputusan. Selanjutnya yaitu pikiran berulang tentang kematian, ide untuk bunuh diri atau upaya bunuh diri, distress atau hendaya yang signifikan secara klinis. Gejala bukan karena efek suatu zat, misalnya penyalahgunaan obat atau kondisi medis umum seperti hipotiroidisme. Kemudian yang kedua itu episode manik. Episode manik sendiri adalah kegembiraan atau euforia yang berlebihan secara tidak normal. Ciri-ciri episode manik sendiri yaitu pertama, periode yang berbeda dari suasana hati yang meningkat secara abnormal dan terus-menerus, ekspansif atau mudah tersinggung yang berlangsung setidaknya 1 minggu. Ciri-ciri yang kedua yaitu harga diri yang meningkat, penurunan kebutuhan untuk tidur, banyak bicara, pikiran yang terburu-buru, peningkatan aktivitas yang diarahkan pada tujuan agitasi psikomotor, keterlibatan berlebihan dalam perilaku risiko tinggi. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu gangguan mood yang cukup parah sehingga menyebabkan gangguan fungsi normal atau memerlukan rawat inap, atau terdapat ciri psikotik. Kemudian ciri yang keempat yaitu gejala tidak disebabkan oleh efek fisiologis langsung dari suatu zat atau kondisi medis umum. Selanjutnya yang ketiga yaitu episode hipomanik. Episode hipomanik merupakan versi lebih ringan dari episode manik yang tidak menyebabkan gangguan nyata dalam fungsi sosial atau pekerjaan dan hanya berlangsung selama 4 hari atau di bawah seminggu. Episode hipomanik ini tidak terlalu bermasalah, tetapi kehadirannya berkontribusi pada definisi beberapa gangguan mood. Selanjutnya, struktur mood disorder.
Individu yang mengalami depresi atau mania dikatakan menderita gangguan mood unipolar karena suasana hatinya mereka tetap pada suatu kutub dari rangkaian depresi mania yang biasa. Seseorang yang sering berganti-ganti antara depresi dan mania dikatakan memiliki gangguan mood bipolar, perjalanan dari satu kutub dari kontinum depresi kegembiraan ke yang lain dan kembali lagi. Seseorang individu dapat mengalami gejala manik atau tertekan atau cemas pada saat yang sama, atau tertekan dengan beberapa gejala mania. Episode ini ditandai dengan fitur campuran. Istilah fitur campuran sendiri menentukan apakah episode didominasi manik atau depresi dominan. Hadir dan kemudian mencatat jika cukup gejala dari bipolaritas yang berlawanan hadir untuk memenuhi kriteria fitur campuran. Selanjutnya itu gangguan depresi. Gangguan depresi sendiri itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, gangguan depresi mayor. Gangguan mood yang paling mudah dikenali yang didefinisikan dengan tidak adanya episode manik atau hipomanik sebelum atau selama gangguan tersebut. Kejadian hanya satu episode depresi terisolasi seumur hidup sekarang relatif jarang diketahui. Kemudian yang kedua yaitu gangguan depresi persisten atau distimik. Didefinisikan sebagai suasana hati yang terus-menerus tertekan yang berlanjut setidaknya 2 tahun, di mana pasien tidak dapat bebas dari gejala selama lebih dari 2 bulan sekaligus. Gangguan distimik berbeda daripada episode depresi mayor, hanya dalam tingkat keparahan, kronisitas, dan jumlah gejalanya, yang lebih ringan dan lebih sedikit, tetapi bertahan lebih lama. Selanjutnya yang ketiga yaitu gangguan depresi ganda. Gangguan depresi ganda adalah episode depresi mayor maupun gangguan distimik, dan oleh karena itu dikatakan mengalami depresi ganda. Biasanya gangguan distimik berkembang pertama kali mungkin pada usia dini dan kemudian satu atau lebih episode depresi mayor terjadi kemudian. Selanjutnya yaitu gangguan depresi lainnya. Gangguan depresi lainnya yang pertama yaitu premenstrual dysphoric disorder atau PMDD, yaitu masalah emosional yang signifikan secara klinis yang dapat terjadi selama fase pramenstruasi dari siklus reproduksi seorang wanita. Nah, fitur PMDD itu sendiri terbagi atas beberapa, terdiri atas 5. Yang pertama, pada sebagian besar siklus menstruasi, setidaknya 5 gejala harus ada pada minggu terakhir sebelum menstruasi dimulai, mulai membaik dalam beberapa hari setelah menstruasi. Fitur yang kedua yaitu 1 atau lebih dari gejala berikut harus ada, yaitu labilitas afektif yang nyata, iritabilitas atau kemarahan yang nyata, suasana hati yang tertekan, kecemasan dan ketegangan yang nyata. Kemudian yang ketiga yaitu 1 atau lebih gejala berikut harus ada untuk mencapai total 5 bila dikombinasikan dengan gejala di atas. Yang pertama itu penurunan minat dalam aktivitas biasa, yang kedua kesulitan berkonsentrasi, lesu, mudah lelah, kurang energi, kemudian perubahan nafsu makan yang luar biasa, makan berlebihan atau mengidam makanan tertentu, kemudian hipersomnia atau insomnia, perasaan kewalahan atau di luar kendali, dan yang terakhir itu gejala fisik seperti nyeri payudara atau pembengkakan. Nah, fitur selanjutnya yaitu distres atau gangguan yang signifikan secara klinis dengan pekerjaan, sekolah, aktivitas sosial atau hubungan biasa. Kemudian fitur yang terakhir yaitu gejala tidak disebabkan oleh efek zat, contohnya misalnya penyalahgunaan obat atau kondisi medis lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu disruptive mood dysregulation disorder, yaitu kondisi di mana seorang anak memiliki suasana hati secara negatif, kronis seperti marah dan lekas marah tanpa disertai mania. Ciri-ciri gangguan dysregulasi mood yang mengganggu yaitu yang pertama, ledakan emosi yang parah berulang 3 kali atau bahkan lebih per minggu selama 12 bulan atau lebih, yang dimanifestasikan secara verbal dan atau perilaku yang sangat tidak proporsional dalam intensitas atau durasi dengan situasi atau provokasi dan tidak konsisten dengan tingkat perkembangan. Kemudian ciri yang kedua yaitu suasana hati di antara ledakan amarah yang terus-menerus, mudah tersinggung atau marah hampir sepanjang hari.
hampir setiap hari dan dapat diamati oleh orang lain setidaknya dalam 2 dari 3 situasi, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu diagnosis tidak boleh dibuat untuk pertama kalinya sebelum usia 6 tahun atau setelah 18 tahun. Ciri selanjutnya yaitu tidak pernah ada periode berbeda yang berlangsung lebih dari 1 hari selama kriteria gejala lengkap, kecuali durasi untuk episode manik dan hipomanik telah terpenuhi. Kemudian ciri yang terakhir yaitu gejala tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat atau kondisi medis tertentu. Materi selanjutnya yaitu gangguan bipolar. Gangguan bipolar sendiri yaitu kecenderungan episode manik untuk bergantian dengan episode depresi mayor dalam perjalanan roller coaster tanpa akhir dari puncak kegembiraan ke dalam keputusasaan. Nah, gangguan bipolar ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2. Gangguan bipolar 1 adalah pergantian dari episode depresi mayor dengan penuh episode manik, sedangkan gangguan bipolar 2 yaitu pergantian dari episode depresi mayor dengan episode hipomanik, tidak dipenuhi episode manik. Nah, versi gangguan bipolar dan yang lebih ringan tetapi lebih kronis disebut gangguan siklotimik, yaitu pergantian kronis dari peningkatan mood dan depresi yang tidak mencapai tingkat keparahan episode manik atau depresi mayor. Individu dengan gangguan siklotimik cenderung berada dalam satu keadaan mood atau yang lain selama bertahun-tahun, dengan periode mood netral yang relatif sedikit. Nah, pola ini harus berlangsung setidaknya selama 2 tahun, 1 tahun untuk anak-anak dan remaja, untuk menentukan kriteria gangguan tersebut. Selanjutnya materinya itu prevalensi mood disorder. Nah, perkiraan terbaik dari prevalensi mood disorder sendiri itu di seluruh dunia menunjukkan bahwa sekitar 16% dari populasi mengalami gangguan depresi mayor seumur hidup dan sekitar 6% pernah mengalami gangguan depresi mayor dalam 1 tahun terakhir. Studi menunjukkan bahwa wanita 2 kali lebih mungkin mengalami gangguan mood dibandingkan pria. Tetapi ketidakseimbangan prevalensi antara laki-laki dan perempuan hanya disebabkan oleh gangguan depresi mayor dan gangguan depresi persisten, karena gangguan bipolar didistribusikan kira-kira sama di seluruh jenis kelamin. Nah, bagaimana prevalensi mood disorder sendiri bervariasi sepanjang rentang kehidupan. Mood disorder pada anak-anak pada dasarnya mirip dengan mood disorder pada orang dewasa. Nah, gejala depresi meningkat secara dramatis di populasi lansia. Pengalaman kecemasan lintas budaya bervariasi dan mungkin sulit untuk membuat perbandingan. Misalnya ketika kita membandingkan perasaan subjektif dengan subjektif dari depresi. Materi selanjutnya yaitu penyebab mood disorder. Adapun penyebab mood disorder itu sendiri terbagi menjadi beberapa dimensi, yang dimana materi ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Rizky Ramadan, dan kepadanya dipersilahkan. Yang ke-8 adalah penyebab mood disorder. Bagian A, dimensi biologis. Poin pertama yaitu pengaruh keluarga dan genetik. Di dalam studi keluarga, kita melihat prevalensi gangguan tertentu pada kerabat tingkat pertama dari individu yang diketahui memiliki gangguan tersebut atau the proben. Meskipun variabilitasnya luas, tingkat pada kerabat probens dengan mood disorder yang secara konsisten sekitar 2-3 kali lebih besar daripada kerabat kontrol yang tidak memiliki gangguan mood. Bukti lain bahwa pengaruh genetik menjadi penyebab mood disorder yaitu berasal dari studi kembar, di mana kembar identik memiliki kelainan dibandingkan kembar fraternal yang hanya berbagi 50% gen mereka. Poin kedua yaitu depresi dan kecemasan, gen yang sama. Bukti mendukung asumsi hubungan yang erat antara depresi, kecemasan, dan panik, serta gangguan emosi lainnya. Dalam beberapa laporan penting dari kumpulan data utama, pada lebih dari 2000 kembar perempuan, Candler dan rekan-rekannya menemukan bahwa faktor genetik yang sama berkontribusi pada kecemasan dan depresi. Poin ketiga yaitu sistem neurotransmitter. Penelitian mengimplikasikan kadar serotonin yang rendah dalam penyebab mood disorder, tetapi hanya dalam kaitannya dengan neurotransmitter lain, termasuk norepinefrin dan dopamin. Fungsi utama serotonin yang tampak adalah mengatur reaksi emosional. Misalnya kita lebih impulsif, suasana hati kita berayun lebih luas ketika kadar serotonin rendah.
Poin keempat yaitu sistem endokrin. Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar perhatian telah bergeser dari fokus pada neurotransmitter ke sistem endokrin dan hipotesis stres dari etiologi depresi. Para peneliti menjadi tertarik pada sistem endokrin ketika mereka melihat bahwa pasien dengan penyakit yang mempengaruhi sistem ini terkadang menjadi depresi, misalnya hipotiroidisme, penyakit Cushing yang mempengaruhi korteks adrenal, menyebabkan sekresi kortisol yang berlebihan dan seringkali menyebabkan depresi dan kecemasan. Poin kelima yaitu tidur dan ritme sirkadian. Peneliti telah mengetahui selama beberapa tahun bahwa gangguan tidur adalah ciri dari sebagian besar mood disorder pada orang yang mengalami depresi. Ada periode yang jauh lebih pendek setelah tertidur sebelum rapid eye movement atau REM dimulai. Yang B adalah dimensi psikologis, peristiwa hidup yang penuh tekanan. Dari sejumlah besar penelitian, jelas bahwa peristiwa kehidupan yang penuh tekanan sangat terkait dengan timbulnya mood disorder. Misalnya stres dan depresi karena kehilangan pekerjaan, bercerai, memiliki anak, atau lulus dari sekolah dan memulai karir. Poin kedua yaitu ketidakberdayaan yang dipelajari. Mempelajari teori ketidakberdayaan depresi. Teori Martin Seligman bahwa orang menjadi cemas dan depresi ketika mereka membuat atribusi bahwa mereka tidak memiliki kendali atas tekanan dalam hidup mereka. Poin ketiga yaitu gaya kognitif negatif. Aaron T. Beck mengemukakan bahwa depresi dapat diakibatkan oleh kecenderungan untuk menafsirkan peristiwa sehari-hari dengan cara yang negatif. Menurut Beck, orang dengan depresi membuat yang terburuk dari segalanya. Bagi mereka, kemunduran terkecil adalah bencana besar. Dalam penelitian klinisnya yang ekstensif, Beck mengamati bahwa semua pasien depresi berpikir seperti ini, dan dia mulai mengklasifikasikan jenis kesalahan kognitif yang menjadi ciri gaya ini. Dari daftar panjang yang dia susun, 2 contoh perwakilan adalah inferensi sewenang-wenang dan generalisasi yang berlebihan. Poin keempat yaitu kerentanan kognitif untuk depresi, yaitu sebuah integrasi. Seligman dan Beck mengembangkan teori mereka secara independen, dan bukti yang baik menunjukkan model mereka independen karena beberapa orang mungkin memiliki pandangan negatif, sedangkan yang lain mungkin menjelaskan hal-hal secara negatif atau atribut putus asa. Namun demikian, premis dasar tumpang tindihnya banyak, dan banyak bukti menunjukkan depresi selalu dikaitkan dengan gaya penjelas pesimis dan kognitif negatif. Bukti juga ada bahwa kerentanan kognitif mempengaruhi beberapa orang untuk melihat peristiwa dengan cara yang negatif, menempatkan mereka pada risiko depresi. C. Dimensi sosial dan budaya. Pada poin pertama yaitu mood disorder pada wanita. Data tentang prevalensi mood disorder menunjukkan ketidakseimbangan gender yang dramatis. Meskipun gangguan bipolar terbagi rata antara pria dan wanita, hampir 70% dari individu dengan gangguan depresi mayor dan gangguan depresi persisten atau distimia adalah wanita. Poin kedua adalah dukungan sosial, dan poin ketiga adalah adanya efek kuat dari pengaruh sosial pada fungsi psikologis dan biologis. Maka tidak mengherankan bahwa faktor-faktor sosial mempengaruhi depresi. Sebagai contoh, risiko depresi bagi orang yang hidup sendiri hampir 80% lebih tinggi daripada orang yang tinggal bersama orang lain. Dalam studi tengarah awal, Brown dan Harris pada tahun 1978 pertama kali menyarankan peran penting dukungan sosial dalam timbulnya depresi. D. Teori integratif. Faktor biologis, psikologis, dan sosial semuanya mempengaruhi perkembangan mood disorder, seperti halnya gangguan kecemasan dan gangguan stres lainnya. Keadaan psikososial tertentu, seperti pengalaman belajar awal, dapat berinteraksi dengan kerentanan genetik dan karakteristik kepribadian tertentu untuk menghasilkan beragam gangguan emosional. Yang kesembilan adalah pengobatan mood disorder. Pada bagian A, yaitu obat-obatan, terdapat 2, yaitu yang pertama antidepresan. 4 jenis dasar obat antidepresan digunakan untuk mengobati gangguan depresi. Selective serotonin reuptake inhibitors atau SSRIs,
mixed reuptake inhibitors, trialic antidepresan, dan monoamin oxidase atau MAO inhibitors. Studi saat ini menunjukkan bahwa perawatan obat yang efektif pada orang dewasa belum tentu efektif pada anak-anak. Obat antidepresan telah meredakan depresi berat dan tidak diragukan lagi mencegah bunuh diri dalam puluhan ribu pasien di seluruh dunia, terutama dalam kasus depresi yang lebih parah, meskipun memiliki efek samping. Yang kedua yaitu lithium, merupakan jenis obat antidepresan lainnya, yang merupakan garam umum yang biasa ditemukan dalam air minum kita dengan jumlah yang sangat sedikit. Lithium memiliki keuntungan yang lebih utama dibandingkan antidepresan lainnya, contohnya dalam mencegah dan mengobati episode manik. Namun, efek samping dari dosis lithium berpotensi lebih serius dari obat antidepresan lainnya. Dosis harus diatur dengan hati-hati untuk mencegah toksisitas atau keracunan dan menurunkan fungsi tiroid yang dapat menyebabkan kekurangan energi yang terkait dengan depresi. Bagian B yaitu electroconvulsive therapy atau ACT dan transnuclear magnetic stimulation atau TMS. Ketika seseorang tidak menanggapi pengobatan atau dalam kasus yang lebih parah, dokter dapat mempertimbangkan pengobatan yang lebih dramatis, terapi kejang listrik atau ACT dalam administrasi saat ini. Pasien dibius untuk mengurangi ketidaknyamanan dan diberikan obat pelemas otot untuk mencegah patah tulang akibat kejang. Sengatan listrik diberikan langsung melalui otak selama kurang lebih 1 detik, menghasilkan kejang dan serangkaian kejang singkat yang biasanya berlangsung selama beberapa menit. Perawatan diberikan setiap 2 hari sekali dengan total 6-10 perawatan. Efek sampingnya seperti kehilangan memori jangka pendek dan kebingungan selama 1-2 minggu. Meskipun ada beberapa pasien yang mungkin memiliki masalah memori jangka panjang, stimulasi magnetik transiskal atau TMS bekerja dengan menempatkan kumparan magnet di atas kepala individu untuk menghasilkan pulsa elektromagnetik yang terlokalisasi secara tepat. Anestesi tidak perlu dilakukan dan efek samping biasanya terbatas pada sakit kepala. Poin C yaitu perawatan psikologis untuk depresi. Pada poin C ini terbagi menjadi 3 yaitu pertama terapi perilaku kognitif, yaitu pendekatan pengobatan dari Aaron T. Beck yang mengidentifikasikan dan mengubah gaya pikir negatif terkait dengan gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan dan menggantinya dengan keyakinan dan sikap yang lebih positif. Pada akhirnya, perilaku dan gaya coping yang lebih adaptif. Yang kedua yaitu psikoterapi interpersonal, yaitu pendekatan pengobatan singkat yang menekankan pada penyelesaian masalah interpersonal dan stresor seperti perselisihan peran dalam konflik perkawinan, pembentukan hubungan dalam pernikahan atau pekerjaan baru. Terapis bekerja dengan pasien untuk mendefinisikan perselisihan dengan jelas bagi kedua belah pihak dan mengembangkan strategi khusus untuk menyelesaikannya. Yang ketiga yaitu pencegahan. Mengingat keseriusan mood disorder pada anak-anak dan remaja, pekerjaan telah dimulai untuk mencegah gangguan ini pada kelompok usia ini. Institute of Medicine atau IOM menggambarkan 3 jenis program, yaitu program universal yang diterapkan untuk semua orang, intervensi terpilih yang menargetkan individu yang berisiko depresi karena faktor-faktor seperti perceraian, alkoholisme keluarga dan sebagainya, dan intervensi yang ditunjukkan di mana individu sudah menunjukkan gejala depresi ringan. D. Perawatan gabungan untuk depresi. Satu pertanyaan penting adalah apakah menggabungkan perawatan psikososial dengan pengobatan lebih efektif daripada pengobatan sendiri dalam mengobati depresi atau mencegah kekambuhan. Dalam sebuah penelitian besar yang dilaporkan oleh Keller dan rekannya pada tahun 2000 tentang pengobatan persisten atau kronis mayor subkelompok pasien dari kelompok obat antidepresan yang meminum obat mereka persis seperti yang ditentukan oleh karya itu seharusnya menerima manfaat maksimal dari obat. Kelompok pasien kedua yang awalnya menerima terapi kognitif diberikan hingga 3 sesi tambahan atau penguat selama tahun pertama itu. Tetapi tidak ada setelah itu. Kelompok 3 juga awalnya diobati dengan antidepresan tetapi kemudian beralih ke placebo.
perawatan psikologis untuk gangguan bipolar. Meskipun pengobatan, khususnya lithium, tampaknya merupakan pengobatan yang diperlukan untuk gangguan bipolar, sebagian besar dokter menekankan perlunya intervensi psikologis untuk mengelola masalah interpersonal dan praktis. Misalnya yaitu seperti kesulitan perkawinan dan pekerjaan yang diakibatkan oleh gangguan tersebut. Sebagai contoh, Clarkin, Charpenter, Hull, Wilner, dan Glick pada tahun 1998 mengevaluasi keuntungan dari menambahkan pengobatan psikologis untuk pengobatan pada pasien rawat inap dan menemukan itu meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan untuk semua pasien dan menghasilkan hasil keseluruhan yang lebih baik untuk pasien yang paling parah dibandingkan dengan obat saja. B. Suicide atau bunuh diri. Pertama adalah statistik. Bunuh diri secara resmi merupakan penyebab kematian ke-11 di Amerika Serikat, dan sebagian besar ahli epidemiologi setuju bahwa jumlah bunuh diri yang sebenarnya mungkin 2-3 kali lebih tinggi dari yang dilaporkan. Bunuh diri tidak hanya dilakukan oleh remaja dan orang dewasa. Beberapa laporan ada tentang anak berusia 2-5 tahun yang telah mencoba untuk bunuh diri setidaknya sekali. Banyak yang melukai diri mereka sendiri dengan parah. Selain bunuh diri lengkap, 3 indeks penting lainnya dari perilaku bunuh diri adalah pemikiran untuk bunuh diri, yaitu berpikir serius tentang bunuh diri, rencana bunuh diri atau perumusan metode khusus untuk membunuh diri sendiri, dan percobaan bunuh diri, atau orang tersebut selamat. Meskipun laki-laki melakukan bunuh diri lebih sering daripada perempuan di sebagian besar dunia, percobaan bunuh diri wanita setidaknya 3 kali lebih sering, menurut Berman dan Jobs. Yang kedua adalah penyebab. Sosiolog besar Emil Durkheim pada 1951 mendefinisikan sejumlah jenis bunuh diri. Terdapat 4, yaitu bunuh diri altruistik, bunuh diri egois, dan bunuh diri anomik, dan bunuh diri fatalistik. 3. Faktor resiko. Edward Seidman mempelopori studi tentang faktor resiko bunuh diri. Di antara metode yang dia dan orang lain gunakan untuk mempelajari kondisi dan peristiwa yang membuat seseorang rentan adalah otopsi psikologis. Profil psikologis orang yang melakukan bunuh diri direkonstruksi melalui wawancara ekstensif dan dengan teman dan anggota keluarga yang mungkin mengetahui apa yang dipikirkan dan dilakukan individu tersebut pada periode sebelum kematian. Pada poin A, yaitu sejarah keluarga. Jika seorang anggota keluarga melakukan bunuh diri, ada peningkatan resiko bahwa orang lain dalam keluarga juga akan melakukan bunuh diri. Brand dan rekan pada tahun 2002 mencatat bahwa keturunan dari anggota keluarga yang pernah mencoba bunuh diri memiliki risiko 6 kali percobaan bunuh diri dibandingkan dengan keturunan yang tidak mencoba bunuh diri. Jika saudara kandung pernah melakukan percobaan bunuh diri, risikonya meningkat lebih banyak lagi. B, yaitu neurobiologi. Berbagai bukti menunjukkan bahwa kadar serotonin yang rendah dapat dikaitkan dengan bunuh diri, dengan upaya bunuh diri yang kejam. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kadar serotonin yang sangat rendah dikaitkan dengan impulsif, ketidakstabilan, dan kecenderungan untuk bereaksi berlebihan terhadap situasi. Ada kemungkinan bahwa kadar serotonin yang rendah dapat berkontribusi untuk menciptakan kerentanan untuk bertindak secara impulsif. Ini mungkin termaksud membunuh diri sendiri. C. Gangguan psikologis yang ada dan faktor risiko psikologis lainnya. Lebih dari 80% orang yang bunuh diri menderita gangguan psikologis, biasanya mood, penggunaan zat, atau gangguan kontrol impuls. Bunuh diri sering dikaitkan dengan mood disorder, tetapi banyak orang dengan mood disorder tidak mencoba bunuh diri, dan sebaliknya, banyak orang yang mencoba bunuh diri tapi tidak memiliki mood disorder. Yang poin gede adalah peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Mungkin faktor risiko yang paling penting untuk bunuh diri adalah peristiwa stres yang parah yang dialami sebagai memalukan, seperti kegagalan di sekolah atau di tempat kerja, penangkapan tak terduga, atau penolakan oleh orang asing yang dicintai atau oleh orang yang dicintai. Pelecehan fisik dan seksual juga merupakan sumber stres yang penting. Bukti menegaskan bahwa stres dan gangguan bencana alam meningkatkan kemungkinan bunuh diri. Yang keempat adalah apakah bunuh diri itu menular?
Kebanyakan orang bereaksi mendengar berita bunuh diri dengan kesedihan dan rasa ingin tahu. Beberapa orang bereaksi dengan mencoba bunuh diri, seringkali dengan metode yang sama yang baru saja mereka dengar. Mengapa ada orang yang ingin bunuh diri? Yaitu pertama adalah bunuh diri sering didramatisir di media. Dan yang kedua, akun media sering menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam bunuh diri sehingga memberikan panduan bagi calon korban. Yang kelima atau yang terakhir yaitu perawatan. Ada 5 poin, yaitu profesional kesehatan mental dilatih secara menyeluruh dalam menilai kemungkinan ide bunuh diri. Yang kedua, profesional kesehatan mental memeriksa kemungkinan penghinaan baru-baru ini dan menentukan apakah ada faktor yang menunjukkan kemungkinan bunuh diri yang tinggi. Yang ketiga, jika ada resiko, dokter berusaha untuk membuat individu menyetujui atau bahkan mungkin menandatangani kontrak tidak bunuh diri. Yang keempat, membuat program untuk mengurangi tindakan bunuh diri. Dan yang terakhir adalah intervensi perilaku kognitif dapat berhasil mengurangi risiko bunuh diri. Oke, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang jelas dan kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.